Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,31%. Ya. Nah, 0,3%. Tutup di 7694,53. Candlenya sih higher low ya, bikin high baru hari ini. Dan mudah-mudahan IHSG masih tetap on track ke 7800, 7840 atau malah ke 8000, mudah-mudahan ke sana. Pullback terakhirnya ada di 7616 dari yang sebelumnya di 7460 karena kemarin hari Jumat candlenya lower high lower low dan hari ini bikin higher low, maksudnya break all time high-nya ya. High hari ini nembus ke atas high sebelumnya 7716, maka pullback terakhirnya adalah di 7616 ya, pullbacknya 7616. Oke lah. Jadi selama nggak turun ke bawah 7616, IHSG masih cukup besar peluangnya menuju 7800, 7840 atau bahkan 8000. Jadi kalau dalam waktu dekat ini ke bawah 7616 berarti ada peluang terkoreksi dulu agak lebih dalam dikit dibandingkan area pullbacknya ya, maksudnya lebih dalamnya itu. Dan area support yang perlu diperhatikan ada di 7320-an lah, 7350, 7320. Karena itu adalah area bekas resisten yang di breakout dan lanjut IHSG bikin all time high. Area pullback sebelumnya juga perlu diperhatikan juga untuk jadi area support ya, 7460, 7500-an itu. Jadi kalau memang di area-area ini mantul ya nggak ada salahnya juga maksudnya. Maksudnya adalah memang area berarti area 7500-an memang masih di respon jadi support dan sudah semestinya selama IHSG nggak bikin change of character dari struktur eksternalnya ya masih lebih besar ke atas probabilitas arahnya. Itu ya. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Mana nih? Oh, salah pencet saya. Nah, oke ya. Saham pertama itu ada, tak gedein aja lah biar kelihatan enak. Saham pertama ada Akra. Akra masih masuk ke dalam watchlist. Sebelumnya ada rekomendasi di buy di 1465 ya. Simpan dulu aja, semoga lancar ke target 1640. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1390. Saham kedua Arto yang hari ini ternyata menguat. Strategi yang pernah muncul sebelumnya udah sampai ke TP sih. Tapi sebenarnya kalau kita urut setup dari yang awal di setup awalnya, maksudnya itu setup yang ada di bulan November ya. Area entry-nya justru sejak di sekitar 1800-an lah, 1890, anggaplah 1900 di situ. Kemudian hari ini lagi sampai sekarang ini masih OTW ke target full cycle yang setup sebelumnya yaitu di 3800. Tapi kalau kita persempit view-nya dan kita lihat setup yang terakhir muncul, bisa dijadikan strategi untuk buyback bagi yang sudah hilang barang atau udah jualan ya. Buybacknya yaitu di 2550 aja. Jadi ngantri belum dapat barang. Kemudian Astra yang hari ini masih menguat. Jadi buat yang masih punya barang dan pasang trailing stop di 4980 jelas belum terjual dan masih bisa di hold. Buat yang sudah hilang barang dan pengen buyback, belinya ngantri aja di 4760 ya. Jadi kalau sekarang tunggu dulu aja, nontonin dulu nggak masalah, sabar dulu. Kemudian auto ini auto masih OTW lah, OTW ke target TP2 di 2600 lah ya dari setup yang muncul di bulan Juli kemarin. Jadi buat yang udah punya barang simpen aja dulu. Buat yang pengen beli ini bisa dijadikan fast trade sih besok, jadi dipantau aja buat fast trade nggak masalah autonya. Avia strategi sebelumnya beli ngantri di 462 belum dapat barang dan masih bisa diantriin situ, jadi sabar dulu, siapa tahu besok dijemput ya.
Stop lossnya kalau tutup di bawah 444. Lanjut BBTN. Oh, BBTN masuk rekomendasi. Ntar ya, buat ntar aja ini. Berikutnya ada BBYB. Lah, mana nih? BBYB. Nah, ini dia. Hari ini menguat 12,8%, tutup di 318 dan OTW target TP1 di 348 350 lah ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada Elsa. Elsa. Nah, ini strukturnya masih uptrend dan OTW ke target full cycle setup sebelumnya sebenarnya di 570 lah ya, 570 575. Mudah-mudahan masih lancar ke sana. Sebelumnya ada strategi yang ada di rekomendasi, belinya ngantri di 468. Jadi 468. Jadi belum dapat barang, antriin aja situ dulu nggak masalah. Terus ada HMSP yang udah dapat barang dan hari ini menguat 2,1%. Hold dulu, mudah-mudahan lancar ke target 850, target TP1. Dan selama nggak tutup di bawah 640 masih aman, disimpan. Next info, hari ini melemah, doji candle dan inside bar pattern masih aman disimpan lah ya. Mudah-mudahan lancar ke 4200-an, selama nggak tutup di bawah 3610 masih aman. Kemudian MAPA yang ternyata tutupan kempes tapi masih oke disimpan, mudah-mudahan lancar ke TP2 di 940 ya. Terus ada Tekim. Nah, Tekim kemarin sempat ada rekomendasi beli di 7375. Stop lossnya di bawah 7200, kalau tutup di bawah 7200. Ini risikonya kecil, low risk, dan mudah-mudahan lancar ke target 8100. Buat yang belum punya barang dan minat, besok bisa langsung dibeli. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 7200 si Tekimnya. Kemudian lanjut ada Telkom yang hari ini menguat, candlenya higher low, tutup 3140, menguat 2,6%. OTW ke target TP1 3400, jadi masih on track dari rekomendasi yang terakhir diberikan ya. Mudah-mudahan lancar ke 3400 lah. Kemudian ada WIRG yang mana ini adalah rekomendasi untuk tanggal 2 September. Belinya ngantri di 79, belum dapat barang. Jadi bagi yang masih minat antriin aja di 79. Kalau misalnya minat beli si WIRG maksudnya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 72. Itu ya. Lanjut kita bahas requestan saham yang ada di kolom komen. Jadi Bapak Ibu yang mau request saham silahkan tulis di kolom komen, dan atau ada yang ditanyakan atau ada yang mau disampaikan tulis juga di kolom komen, nggak masalah. Saham pertama ada POWR. Nah, kira-kira sih pertanyaannya tadi itu power kalau mau beli di berapa gitu ya. Nah, ini ada setupnya CB1. Kalau kita perkecil dikit, kita zoom out dikit, sekilas internal strukturnya memang turun dan ada setup CB1. Berarti ada peluang menguat, target TP1 740 745 ya. Lebih amannya sih belinya itu di sekitar paling enggak minimal di 645 lah, atau di 625 udah oke. Karena kalau kita zoom out agak banyak, nah kelihatan nih harga si siapa nih namanya, Power itu selama 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir ya sideways ya. Range pergerakan harganya kelihatan nih dari sekitar 560 sampai 800-an lah anggaplah. Ini overshoot ke atas dikit, anggap aja nyampe 800 resistennya. Nah, kalau sekarang ini cenderung di tengah, jadi paling nggak kalau misalnya beli di 625 masih enak tuh, stop loss di bawah 560. Kalau beli di harga sekarang stop lossnya jauh di bawah 560 gitu ya. Jadi sabar aja dulu, nggak masalah, ambil ngantri. Kemudian saham yang kedua, tapi sebelum saya masuk ke bahas pertanyaan atau request saham yang kedua, mau info dulu kalau tiap pagi kami ada live trade lewat apa tuh namanya, live trade-nya lewat Zoom. Lewat Zoom webinar, Zoom meeting. Linknya dibagi
di room Telegram Cuan Community. Dan info lagi, kalau bulan September kami mengadakan workshop bertema Vibo Cuan. Workshopnya ini seru, kemarin udah diadakan pre-kelasnya 2 kali. Buat yang minat langsung aja buruan daftar lah. Itu aja lah ya. Oke, lanjut saham kedua, requestan dari subscriber ada Adaro. Si Adaro ini ceritanya lagi naik nih, hari ini menguat 1,4%. Kalau kita zoom out, sekilas strukturnya memang turun. Struktur eksternalnya turun, kenapa? Karena ada change of character di awal 2024 lah ya. Nah, ada cok nih. Nah, ini ini ada coknya di bulan Maret nih, yang menjadikan awalnya strukturnya uptrend menjadi enggak uptrend lagi dan harus breakout. Berapa tuh puncaknya? 250 lagi supaya struktur eksternalnya jadi uptrend lagi. Nah, yang tadi saya bilang uptrend itu struktur internalnya dari bulan Mei 2023 sampai sekarang. Masih ada peluang lanjut menguat karena di sini sempat ada setup CB1 dan target TP1 udah disamperin nih. Dannya di sini juga ada gap ya, berpeluang nutup gap, mudah-mudahan lancar ke 3800 lah. Gitu ya. Paling enggak target TP1 udah disamperin, mudah-mudahan ke 3800-an. Dan kalau baru mau beli sih bukan di harga sekarang ya, tungguin koreksi dulu. Paling enggak gitu. Belinya di mana? Kita lihat ntar, kalau belum berhasil tutup di atas di 3800 atau lebih atas, yang pengennya beli di bawah 3000. Tapi kalau misalnya berhasil tutup di atas di 3800 atau lebih tinggi, boleh ngantri di 3200-an. Itu ya. Lanjut, Antam. Nah, si Antam singkat cerita, ini saham pernah masuk rekomendasi. Alasan masuk rekomendasinya itu karena ada setup dominant break dan ada peluang retrace. Cuman ternyata pullback terakhirnya itu ada di 1540 dan belum diambil. Berarti belum ada inducement dan belum ada retracement yang enak. Kalau struktur eksternalnya masih downtrend. Jadi karena masih downtrend, belum ada retracement yang enak gitu ya. Dan sudah sampai ke target TP2 dari sinyal si dominant break, maka Antam sempat diajakin jualan. Dan sampai sekarang masih belum ada sinyal beli lagi dan belum diajakin beli lagi. Jadi tunggu aja dulu si Antam kalau misalnya minat pengen beli ya. Pertama, area yang perlu dipantau adalah di 1340 1350 ya. Itu kalau ada tanda rebound mau dibeli silakan. Kalau nggak ada, tungguin di paling nggak 1280 1270. Kalau ada tanda rebound dibeli silakan. Kalau masih nggak ada ya area entry-nya yang enak memang di 1200 atau paling enggak 1240. Itu yang low risk lah hitungannya ya. Kemudian yang berikutnya ada BSBK. Kalau BSBK ini jujur susah dianalisa. Aduh, ini agak susah nih. Cuman saya notice pergerakan yang ya sebulan terakhir aja ya. Di sini ada bullish engulfing, kemudian bikin higher low, lanjut terus dia koreksi. Nah, karena sempat ada bullish engulfing dan ini jadi higher low ya 58. Jadi selama nggak ke bawah 58, mudah-mudahan BSBK masih enak ya. Karena ini jadi higher low-nya dibandingkan dengan low sebelumnya di 50 sih. Itu ya. Jadi buat yang punya barang jagain di 58. Kalau turun ke bawah 58 nggak enak nih mestinya. Cuman ya kalau saya sih pilih saham yang lain. Oke lah. Next kita lanjut rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 3 September 2024. Ada 4 saham ya. Bapak Ibu bisa langsung masukin watchlist jika belum ada, atau bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas.
Saham pertama BBTN, ini harusnya saham yang pernah direkomendasikan dan harusnya juga pernah punya barang, atau minimal lah ya, minimal pernah punya barang dan take profit. Atau buat yang masih punya barang, simpen aja dulu, pasang trailing stop ya. Trailing stopnya boleh pasang di 1360. Buat yang udah jualan, ini adalah strategi buyback yang sebenarnya pernah masuk ke rekomendasi di beberapa hari sebelumnya, yaitu belinya ngantri di 13 ini pantesan salah, 13.35 lah ngantrinya ya. Nah, ini ngantrinya di 13.35, stop lossnya di bawah 12.90, dan estimasi targetnya mudah-mudahan lancar ke full cycle 15.35 ya. Jadi buat yang minat dan belum pasang order, silakan pasang order belinya di 13.35. Buat yang masih punya barang, simpan aja dulu, pasang trailing stopnya di 13.60. Lanjut gudang garam. Mana nih? GGRM. Sebelumnya pernah ada rekomendasi beli di 15.350. Belum dapat barang tapi ternyata menguat, dan sekarang ini lagi di atas 16.000, di atas area pullback. Nah, jadi buat yang udah nggak sabar beli gudang garam, boleh pasang antrian beli di 15.850 ya. Jadi bisa dipecah jadi 2 minimal atau 3. Pertama di 15.850, kedua 15.350, dan berikutnya 14.900. Stop lossnya sama-sama di bawah 14.475. Kalau tutup minimal di 14.450 berarti. Target pertama juga sama-sama di 17.250 oke lah. Dan 19.000, mudah-mudahan sih nyampe ke 19.000-nya ya. Gitu. Kemudian saham ketiga ada INTP. Ini juga saham yang pernah masuk rekomendasi. Strateginya adalah beli ngantri di 6.775, 6.800. Bapak Ibu yang belum pasang order dan berminat, silahkan bikin ordernya, order belinya di 6.800 nggak masalah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 6.275. Dan estimasi target TP 1 di 7.950, 7.900, 7.950. Target TP 2-nya 8.950. Saham keempat SCMA, ini juga saham yang pernah masuk rekomendasi. Waktu itu belinya di 128. Buat yang sudah punya barang, nggak apa-apa di hold, nggak apa-apa beli lagi di sekitar 122, karena dua level ini juga memang area entry-nya ya. 128 per entry, 122-nya area entry-nya. Tadi sudah diajakin waktu market lagi jalan sih. Jadi buat yang udah beli ya udah, nggak usah nambah lagi, nggak apa-apa. Buat yang belum beli atau belum punya barang sama sekali dan berminat, silahkan bikin order belinya di 122. Masalah 122 lah ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 117. Jadi risikonya akan lebih kecil. Dan target TP1 tetap di 151 ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.